Kalau Anda tertular, izinkan dirimu diobati. Anda perlu fight secara medis. Tapi secara rohani, kita juga perlu beriman. Dan beriman kita tidak melelahkan, saudara. Karena iman kita ini bersandar atau beristirahat dari apa yang Yesus sudah kerjakan. Anda nggak perlu ngotot gerak-gerak Tuhan untuk melakukan sesuatu. No. Just rest. Karena Yesus sudah melakukan sesuatu bagimu 2000 tahun yang lalu. Hari ini kesembuhan Tuhan sudah sediakan. Hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang simple. Saya memberikan judul khotbah hari ini, Rest in Christ. Beristirahat di dalam Kristus. Bilangan 21 ayat 4-9. Bangsa Israel, mereka itu ada di padang gurun. Di padang gurun itu banyak ular tedung. Mereka itu dilindungi oleh Tuhan. Mereka itu nggak dipagut ular. Di zaman itu bangsa Israel memberontak di hadapan Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Mereka berkata, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Di sini nggak ada makanan, nggak ada air. Bahkan makanan mana dari sorga itu? Kami sudah bosan, kami sudah muak. Jadi bangsa Israel ini dengan sengaja melawan Tuhan. Nah, saudara, di zaman Perjanjian Lama, setiap kali ada dosa dan pemberontakan, karena Allah itu kudus, Allah nggak bisa campur dengan dosa, maka dosa dan pemberontakan itu akan mendatangkan penghakiman. Dan apa akibat dari dosa mereka? Ular-ular itu memagut mereka, dan banyak dari antara mereka itu mati. Sebetulnya bukan Tuhan yang menyuruh, ular tedung itu memagut mereka. Tapi karena mereka itu berdosa kepada Allah, maka konsekuensinya adalah perlindungan Tuhan atas mereka itu sepertinya seolah-olah ditarik. Lalu melihat penghakiman Tuhan yang mengerikan itu, mereka menyesal, mereka bertobat, mereka berkata kepada Musa, Musa, kami bertobat, kami menyesal. Tolong doa kepada Tuhan supaya Tuhan mengusir atau menjauhkan ular-ular tedung itu. Lalu Musa berdoa, tapi ternyata cara Tuhan menolong mereka adalah bukan menjauhkan ular tedung itu dari mereka, tapi Musa disuruh membuat sebuah patung ular tembaga, lalu taruh di sebuah tiang yang tinggi, supaya semua orang yang dipagut oleh ular, kalau bisa melihat ular tembaga tersebut, mereka akan sembuh dan mereka tidak akan mati. Nah, cerita ini di zaman Perjanjian Lama merupakan bayangan dari apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Di masa pandemi, berapa banyak dari antara kita berdoa supaya virus ini dilenyapkan dari muka bumi ini. Saudara, saya mempercayai mujizat, tapi dunia ini sudah rusak karena dosa. Kenapa sih ada virus COVID ini? Bukan karena Tuhan itu kasih virus COVID ini, tapi virus ini adalah akibat dari dosa dunia. Nah, bisa jadi Tuhan itu tidak melenyapkan penyakit itu atau virus itu di muka bumi, tapi Tuhan itu memberikan pertolongan melalui apa, saudara? Tuhan itu 2000 tahun yang lalu naik di atas kayu salib, mengerjakan satu hal, salib Kristus. Hari ini, barang siapa anak-anak Tuhan, kalau dipagut ular, atau terpapar COVID, atau kena cancer, kena penyakit-penyakit yang lain, kena diabetes, atau mewarisi penyakit keturunan, apapun itu, apapun ular yang memagutmu, kalau Anda bisa melihat ular tembaga, yaitu bayangan dari karya salib Yesus 2000 tahun yang lalu, engkau akan sembuh dan engkau akan selamat. Kebenaran ini harus betul-betul kita pegang. Apalagi di saat-saat ketika Anda sakit, Anda perlu melawan penyakit, aktif bertarung dengan iman. Tapi Pastor Puji, saya ini sedang sakit, saya ini sedang menderita, saya sudah terlalu lelah, terlalu capek, dan bahkan nggak punya kekuatan untuk bertarung dengan aktif. Gimana caranya? Saya tahu, saudara, apa yang Anda rasakan. Ketika saya sakit, ketika keluarga saya sakit, sepertinya capek untuk bertempur, itu sepertinya udah nggak ada tenaga lagi. Tapi saya kasih tahu, pertarungan kita itu adalah pertarungan dari kemenangan Yesus di atas kayu salib. Jadi sebetulnya perjuangan iman kita hanya menerima dan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kita. Kalau kita ini berjuang, berdoa, ngotot, minta Tuhan menggerakkan tangannya untuk menyembuhkan kita, mungkin itu bisa melelahkan. Karena kita ini berjuang seolah-olah segala sesuatu tergantung dari perjuangan kita untuk menggerakkan tangan Allah. Tapi perjuangan kita bukan itu, saudara. Perjuangan kita ini tidak melelahkan. Kita tidak lagi berjuang supaya Yesus melakukan sesuatu bagi kita. Tidak. Perjuangan kita hanya untuk menerima. Menerima bagaimana? Saya ingin memberikan Anda sebuah ilustrasi. Satu kali ada seorang anak bekerja di Amerika, sudah bertahun-tahun nggak ketemu sama orang tuanya. Satu kali ketika anaknya itu sudah sukses, anaknya ingin membawa papa dan mamanya untuk berlibur ke Los Angeles. Diberikan tiket. Perjalanan dari Jakarta ke Los Angeles itu memakan waktu kurang lebih 18 jam. Nah, singkat cerita, papa dan mamanya datang naik pesawat, lalu karena mereka ini tidak mau merepotkan, tiap kali orang tuanya ini ditawari makan
makanan oleh pramugarinya, mereka selalu menolak. Di benaknya, aduh sudahlah kita simpan uang saja. Akhirnya 18 jam berlalu, sampailah di Los Angeles, lalu dijemputlah oleh sang anak, lalu sang anak tanya, Papa dan Mama gimana perjalanan? Makanannya enak nggak? Minumnya enak nggak? Lalu papa mamanya menjawab, nggak nak, mau irit, nggak mau makan, supaya nggak habiskan banyak uang. Anaknya kaget, loh Pa, tiket pesawat itu bukan hanya membawamu terbang sampai ke Los Angeles, tapi di dalam tiket itu sudah include makanan, makan pagi, makan siang, makan malam, sudah termasuk. Sayangnya papa dan mamanya nggak tahu. Saudara, ada sebuah kebenaran yang Anda perlu tahu, khususnya apabila Anda sakit. Yesus mati di atas kayu salib untuk membeli pengampunan dosa buat kita. Tapi kematian Yesus di atas kayu salib ternyata bukan hanya membeli pengampunan dosa bagi kita. Ternyata di dalamnya juga include kelepasan dan kesembuhan. Firman Allah berkata, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, sehingga oleh bilur-bilurnya kita ini disembuhkan. Saudara, kebenarannya adalah kuasa kesembuhan itu sudah terpancar sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Sama seperti kalau Anda ingin menonton siaran televisi, pemancar itu akan terus memancarkan banyak siaran. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menikmati siaran tersebut? Anda perlu punya receiver, antena atau modem di dalam rumah Anda, supaya Anda bisa menerima channel yang tepat. Channel yang tepat itulah yang namanya iman. Kuasa kesembuhan sampai hari ini terus dipancarkan dari atas kayu salib sampai hari ini. Roh Kuduslah yang memancarkan itu. Pribadi Roh Kudus yang gak dikuasai oleh jarak dan waktu. Saudara, kuasa kesembuhan itu Alkitab gambarkan di kitab Wahyu itu seperti air yang terus mengalir. Itulah kuasa kesembuhan. Mengalir terus, mengalir gak pernah berhenti. Bagaimana kita bisa menerimanya? Kita menerimanya dengan iman kita memandang kepada kayu salib Yesus Kristus. Memandang kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Dengan demikian, Anda nggak ngotot, Anda nggak perlu menggoyang-goyangkan Tuhan untuk Tuhan melakukan sesuatu, karena kenyataannya Yesus sudah melakukannya bagimu 2000 tahun yang lalu. Dengan demikian, Anda bisa rest, Anda bisa istirahat dari sebuah fakta bahwa Yesus sudah mati, dicambuk, sehingga oleh bilur-bilurnya kita ini diselamatkan, disembuhkan, dan dilepaskan. Jadi hari ini apapun problem Anda, COVID kah, kanker kah, penyakit apakah, bisakah Anda dengan iman memandang karya salib Yesus, bahwa itu Yesus lakukan berlaku bagiku hari ini. Semua cambukan Yesus itulah penyakitku yang ditanggungnya. Kalau Anda bisa melihat itu, Anda bisa menjadikan itu sebuah pewahyuan dalam hatimu. Mujizat akan terjadi, saudara. Detik di mana Anda mempercayai, Anda melihat itu dengan imanmu, mujizat itu tidak tersembunyi. Langsung hari itu kesembuhan akan terjadi. Beberapa kesembuhan instan, tapi beberapa mungkin membutuhkan waktu. Tapi itu tidak meniadakan bahwa mujizat bisa terjadi. Markus 16 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Barang siapa meletakkan tangannya ke atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ada apa dengan tangan kita? Ternyata tangan kita bisa mengalirkan kuasa kesembuhan yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Hari ini, hal yang sama akan terjadi. Kita akan sama-sama bersepakat di ruang dengar Anda, di rumah sakit di mana Anda berada. Kita akan alirkan kuasa kesembuhan yang berasal dari karya salib Yesus. Kita memang berbeda jarak, tempat, tapi Roh Kudus di dalam hadiratnya, kuasanya menembus segala sesuatu. Kuasa kesembuhan itu Roh Kudus akan alirkan ke seluruh tubuh Anda, sehingga sesuatu yang mati, sesuatu yang rusak, semua virus, semua penyakit, semua hal yang tidak normal akan jadi sembuh. Amin, saudara. Mari sebentar ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita beristirahat dalam hadirat Allah. Pandanglah karya salib. Yesus sudah mati bukan hanya menebus dosamu, tapi dia juga menyediakan kelepasan dan kesembuhan bagimu. Mari semua arahkan tangan di layar. Terima kasih Tuhan, mengalir hari ini. Aku lepaskan kuasa kesembuhan. Flow now in Jesus name. Mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mengalir kuasa Roh Kudus, aku lepaskan dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus Kristus. Semua paru-paru bersih, sembuh dalam nama Yesus. Semua virus lenyap, tiap kelemahan tubuh lenyap dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah sembuh. Terimalah kesembuhan dalam nama Yesus. Diabetes dilenyapkan dalam nama Yesus. Penyakit jantung, pembuluh darah yang tersumbat hari ini, semuanya terbuka dalam nama Yesus Kristus. Semua organ-organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, ginjal, paru-paru, apapun itu di dalam nama Yesus. Usus, demi nama Yesus, mata, penglihatan, hidung, dalam nama Yesus semuanya jadi utuh kembali.
kuasa Roh Kudus mengalir, kesembuhan terjadi. Lihatlah dan pandanglah karya salib Yesus. Dia dicambuk untuk setiap nama penyakit yang Anda derita. Dia menerima semuanya di atas kayu salib. Sekarang terjadilah pertukaran. Yesus yang sehat menjadi sakit. Sekarang yang sakit dimanapun Anda berada, oleh bilur-bilurnya, aku nyatakan jadilah sembuh. Terjadilah pertukaran dalam nama Yesus Kristus. Receive, receive, receive. Setiap sel-sel yang tidak ditanam oleh Allah, sel kanker, sel tumor, apapun itu di dalam nama Yesus, miom, polip, apapun itu lenyap sekarang juga dalam nama Yesus. Setiap gumpalan-gumpalan yang tidak berasal daripada Allah, aku cabut semuanya dalam nama Yesus. Get out, pergi dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan, mengalir kesembuhan, receive now in Jesus name. Terimalah kesembuhan apapun yang engkau hari ini harapkan. Lihatlah di atas kayu salib, Tuhan sudah sediakan, Anda bisa menjamahnya, Anda bisa menerimanya. Tuhan tidak memberikannya lotre. Firman Tuhan katakan setiap orang yang memandang kepada patung ular tembaganya Musa, siapapun orangnya akan hidup dan akan selamat dan akan sembuh. Tidak hanya satu yang disembuhkan, yang satu tidak lotre, tidak untung-untungan, tidak random. Tuhan sediakan untuk semuanya. Receive healing in Jesus name. I speak it now. Dalam nama Yesus Kristus, hari ini yang kritis, hari ini yang menurut medis tidak bisa disembuhkan, aku batalkan itu semua. Aku membalikkan keadaan. Jadilah sembuh, jadilah selamat in Jesus name. Roh penyakit, aku mengikatmu dalam nama Yesus Kristus. Apapun penyakit itu, I bind you, aku mengikatmu dalam nama Yesus. Aku perintahkan, go, pergi dalam nama Yesus. Receive healing in Jesus name. Dalam nama Yesus.